Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf lahir batin semuanya ya, masih suasana Lebaran ini. Eh, saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah hadir di acara webinar kita yang berjudul Menjadi Digital Planner di Kalimantan Selatan bersama Kak Edo, Mas Edo. Oke, sebelum kita mulai ke acaranya nih, kita kenalan dulu yuk sama Smart Creative High School lewat video yang udah disiapin oleh tim. Hmm. Apa yang dibutuhkan remaja untuk meraih masa depan gemilang tidak lain karakter dan kompetensi. Di antaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, senang belajar, keterampilan hidup abad 21 yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, leadership, resiliensi atau mampu mengatasi tekanan, berani bercita-cita besar. Ternyata tidaklah mudah membekali hal tersebut, apalagi pada situasi pandemi. Pembelajaran jarak jauh yang identik dengan belajar online terkadang kurang menarik, berpotensi menimbulkan kejenuhan, dan kurang efektif. Solusinya, diperlukan model sekolah yang berbeda yang didesain tidak hanya mengatasi situasi pandemi, tetapi sebagai sekolah masa depan. Smart Creativa High School Banjarbaru menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Kami menyebutnya sekolah masa kini dan nanti. Mengusung konsep belajar online yang lebih banyak dibanding belajar offline, Smart Creativa High School dilengkapi dengan aplikasi belajar terbaik yang ada saat ini yang diberi nama Pintar atau Pedagogical Intelligence Architecture. Aplikasi Pintar bukan aplikasi biasa. Aplikasi ini akan memastikan proses pembelajaran tetap pada prinsip pedagogis yang benar dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Aplikasi Pintar menyediakan fitur digital berupa teks, video, audio, dan visual lainnya untuk memaksimalkan proses belajar siswa. Dilengkapi Personalized Learning Management System atau pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan siswa. Harapannya, para siswa akan mencapai hasil belajar terbaik. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran adalah pemberian umpan balik atau feedback. Aplikasi Pintar dilengkapi dengan fitur feedback antar teman dan dari guru untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, interaktif, dan bermakna. Melalui aplikasi Pintar, seluruh hasil belajar siswa ditampilkan secara real time. Data akan diolah dan dianalisis. Hasilnya digunakan untuk pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang terus-menerus. Dengan aplikasi Pintar, para siswa dapat mengatur waktu belajar mandiri, fleksibel, di mana dan kapan saja, sehingga dapat memanfaatkan waktu lainnya untuk mendalami bakat dan minat sejak remaja. Smart Creativa High School Banjarbaru menyediakan beragam program pengembangan minat, bakat, dan profesi masa depan melalui personalized program yang diselenggarakan setiap semester. Peran orang tua sangatlah strategis dalam mendukung pencapaian hasil belajar. Orang tua dapat memantau perkembangan belajar anak melalui aplikasi Pintar, konsultasi dengan guru secara online, maupun dalam pertemuan rutin. Melalui Smart Creativa High School Banjarbaru, para siswa akan mendapatkan pengalaman pembelajaran masa kini dan masa depan yang sesungguhnya. The future is you. Oke, the future is you. Buat kalian yang masih penasaran sama sekolah kami, bisa kunjungi website smartcreativa.sch.id ya. Selanjutnya kita ada sambutan dari Kepala Sekolah Pak Syahrial Sadik. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Hamid untuk izin tersebut. Jadi bagaimana yang telah diputar
yakni pembelajaran berbasis dalam jaringan atau daring dengan persentase sebesar 80% dan pembelajaran luring atau luar jaringan dengan persentase sekitar 20%. Dengan teknologi yang mutakhir, yakni LMS atau Learning Management System. Saya mengaturkan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder yang telah membantu persiapan acara ini, khususnya dari FPL Depok dan FPL Baru, serta seluruh audiens yang telah berhadir. Semoga acara ini sukses dan lancar, dan semoga ke depan tercipta outcome atau pencapaian, yakni para digital trainer di Banjarbaru pada khususnya dan di Kalimantan Selatan pada umumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syahrial atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu menjadi digital trainer di Kalimantan Selatan oleh Kak Edo Mas Edo ya. Untuk acaranya saya serahkan kepada Pak Hasbian Nur selaku moderator. Silakan Pak. The Zoom is yours. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Hamid dan Kepala Sekolah Pak Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. semuanya. Akhirnya kita sampai juga ke acara kita Smart Creativa High School Webinar Part 1 dengan tema hari ini adalah menjadi digital trainer di Kalimantan Selatan. Nah, kita sekarang kedatangan pembicara adalah Kak Edo Mas Edo. Selamat datang Kak Edo. Halo Kak Hasbi. Halo, sehat Kak? Halo. Alhamdulillah sehat Kak Hasbi. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya kan, semangat pagi. Semangat. Cerah sekali nih Kak Edo nih. Kayaknya sedang banyak cuan masuk ya Kak. Amin. Masya Allah. Banyak pahala masuk juga, amin. Amin, amin. Nah, kita nanti nih mau mendengarkan Kak Edo nih bagi-bagi pengalaman, terus bagi highlight, insight tentang digital planner di mana Kak Edo ini kan di Kalimantan Selatan nih, terutama di Banjarmasin adalah salah satu yang dikenal sebagai entrepreneur, terus content creator juga. Betul Kak. Terus investor juga ya Kak, banyak usahanya nih Kak Edo nih. Amin. Masya Allah. Nah nanti bisa Kak Edo berbagi sama kami semua sini, bersama partisipan semua nanti. Nah, juga tidak lupa nih saya ingatkan lagi nih bagi teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Smart Creative High School Banjarbaru, nanti mungkin langsung bisa ke WhatsApp kita 0813 4800 1733. Sama juga ke akun Instagram atau Facebook Smart Creativa Banjarbaru. Smart Creativa BJB. Terus di websitenya juga kita smartcreativa.sch.id/ppbd. Nah baik Kak Edo, mungkin bisa dimulai, silakan Kak Edo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih banyak nih atas undangannya dari Smart Creativa High School ya Kak ya. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, silahkan raise hand ya. Oke, aman berarti ya kawan-kawannya. Oke. Nah, jadi hari ini ya Kak Edo akan sharing nih dengan teman-teman semuanya calon calon peserta ya Kak ya untuk masuk ke Smart Creativa High School ya. Di sini ada dari Mandua tuh ya, Mandua Balangan. Ya, intinya kita di sini hadir dari berbagai macam latar belakang lah ya. Nah, hari ini Edo mau sharing kepada teman-teman terkait dengan sebuah materi bagaimana sih ya menjadi seorang digital trainer.
Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya apa sih itu digital planner? Ya, digital itu kan teman-teman, digital planner itu kan usaha. Nah, apa digital planner? Usaha yang berbasis digital. Nah, jadi Edo sendiri itu terjun ke dunia digital itu pada tahun 2018. Ya, 2018 mulai melek nih yang namanya bisnis di dunia digital. Karena Edo sendiri berpikir bagaimana sih caranya menghasilkan duit, menghasilkan uang hanya bermodalkan teknologi, ya, tanpa perlu banyak karyawan, ya, tanpa perlu banyak modal. Oh, ternyata digital planner itu menjadi salah satu jalan untuk kita menjadi seorang pengusaha. Nah, karena asik teman-teman ya, kita dengan memanfaatkan dunia digital, kita bisa menghasilkan cuan dari rumah. Nah, siapa nih ya teman-teman di sini yang pengen hasilkan cuan dari rumah? Tentunya semuanya kan pengen, ya kan? Dan tentunya tanpa mengganggu pekerjaan utama kita, teman-teman ya. Nah, itu yang asiknya. Nah, boleh dibantu share PPT-nya
ya kan, main kartu misalkan ya loh, tetapi tidak punya uang. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya pengangguran. Ya. Nah, ada juga nih tipe yang kedua, teman-teman, punya uang tetapi tidak punya waktu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti saya dulu, teman-teman ya. Jadi kan saya itu dulu, teman-teman, ketika lulus SMK, itu kan bekerja di perusahaan percetakan. Nah, gajinya itu 1,2 lah. Ya lumayan lah, lulusan SMK gaji segitu, walaupun di bawah UMR kan naik jadi 1,8, tapi kerjanya luar biasa. Dari jam 9 pagi, pulang jam 6, terkadang pulang jam 9 malam, Kak. Waduh, ya kan. Nah, itu aja terus. Ya kan, Pak, beli bensin sehari 10.000. Nah, terus kalau lembur kan beli makan sendiri. Jadi habis-habis kayak itu aja duitnya. Nah, punya uang, ya kan, tetapi tidak punya waktu. Nah, itu tipikal yang kedua. Nah, terus ada juga teman-teman tidak punya waktu dan tidak punya uang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya orang yang bekerja ketika dapat gaji, uangnya itu dihabiskan untuk bayar cicilan, ya, gali lubang tutup lubang, ya seperti itu aja. Ya, itu akibat dari gaya hidup sih sebenarnya, teman-teman ya. Nah, dan terakhir, nah ini impian setiap orang, teman-teman. Pengen punya banyak uang dan punya banyak waktu. Wah, kan semua orang pengen seperti itu ya. Punya uang yang banyak, punya kebebasan waktu, ya semua orang pengen ya untuk yang namanya di tipe yang keempat ini. Ya apakah nih Kak Edo ya kan di tipe yang keempat. Nah, saya punya waktu tetapi masih mengumpulkan yang namanya uang. Kan masih muda, masih 20-an, mengumpulkan lah ya kan yang namanya uang untuk mencapai financial freedom. Ya, nah dan saya menyadari hal ini ya agak telat sih teman-teman ya ketika awal-awal kuliah seperti itu. Nah, next. Nah, jadi intinya kan kita ingin menjadi tipe yang keempat ya, punya banyak uang dan punya banyak waktu. Nah, lalu bagaimana nih Kak Edo ya? Kita memiliki yang namanya penghasilan dan biar bisa menjadi kaya lah. Waduh, kaya duniawi banget nih ya kan kesannya. Nah, jadi teman-teman ya, kita harus ingat yang namanya akhirat, tapi harus paham dengan yang namanya ilmu dunia, ya kan? Karena kalau kita banyak uang, ya kan, kaya, kita bisa membangun yang namanya masjid, ya kan, teman-temannya, bisa membangun yang namanya pesantren, ya. Ada banyak hal yang bisa kita realisasikan kalau kita punya uang, ya. Nah, dan bagaimana caranya menjadi kaya? Ya sebenarnya simpel, teman-teman ya. Next. Kalau kita itu, teman-teman ya. Nah, next. Nah, kalau kita itu terlahir dari anak orang kaya, wah itu enak banget teman-teman ya. Misalkan nih ya, saya ini terlahir dari putranya Khairul Tanjung. Wah, jadi kalau misalkan pengen memulai usaha, ya tinggal telepon aja lagi, papi, wah, transferkan dong uang. Wah, saya mau modal usaha, buka saingannya Kimol, Edomol, kan enak. Ya, nih contoh nih ada sukses di pengusaha Putri Tanjung, aku pernah rugi 800 juta sampai si Putri Tanjung ini mengurung dirinya di kamar. Ya, waktu banyak tuh netizen yang berkomentar, ya iyalah Putri Tanjung kalau misalkan rugi 800 juta ngurung diri di kamar, pasti ada yang ngetok kamarnya. Neng, makan dulu Neng, ini sarapannya Neng. Nah, lah kita misalkan rugi 800 juta, pusing. Aduh, kalau kita ngurung diri di kamar, nggak ada dapat penghasilan lagi. Kalau Putri Tanjung kan ya nih sokongan dana dari ayahnya ya kan, banyak tuh netizen tuh berkomentar tuh macam-macam lah ya. Nah, tapi ya kalau misalkan nih kita ini tidak terlahir dari anak orang yang kaya ya kan, ya nggak apa-apa, syukuri apa yang ada ya kan. Nah, kita bisa memilih jalur yang kedua, teman-teman. Nah, jalur yang kedua seperti apa? Next. Nah, ini teman-teman, menikah dengan orang kaya. Nah, ada kan ya orang-orang yang menikah dengan orang kaya langsung tajir ya kan. Nah, tapi biasanya teman-teman menikah dengan orang kaya itu biasanya ada di FTP ya, ada di FTP. Contoh nih ada bos cantik dan satpam ganteng jatuh cinta. Oh, itu di FTP teman-teman ya. Ada nih FTP-nya lagi OB cantik jadi sekretaris bos galak. Waduh, itu di FTP ya kan. Nah, kalau di dunia nyata kita itu beda tongkrongan. Si dia itu nongkrongnya di Starbucks, kakak Edo ini nongkrongnya di warung kopi 65 ribuan. Beda tongkrongan kita. Nah, beda tongkrongan ya. Nah, dan bisa juga sih kalau misalkan emang ditakdirkan Tuhan ya kan seperti itu. Ya contohnya ya ada nih misalkan Kak Hasbi ya kan, itu yang contohnya nama perempuan lah, misalkan ada di sini namanya
Anissa ya kan. Oh, jadi Anissa ya kan pulang dari sini, dari acara ini misalkan keluar dari rumahnya ya kan, tiba-tiba tuh pengen yang namanya ke mall ya, jalan kaki aja tuh ke mall, tiba-tiba pas di parkiran ada yang nabrak tuh yang pakai Mercy. Tush, ada yang nabrak pakai Mercy. Pas dibukain ternyata bosnya di mall misalkan contohnya, dibukain kada papa kah adik, kada papa kah ayo, saling tata-tatapan tuh Anissa sama yang bosnya tuh terjadi getar-getaran, lalu tuh saling jatuh cinta. Tapi kan itu cuman ada di FTV doang ya, di FTV itu biasanya, di dunia realita itu jarang teman-teman ya. Nah lalu kalau kita nggak bisa dengan yang tahap yang kedua, nah bisa yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga apa? Next. Yang ketiga ini teman-teman ya, kita begaduhan tuyul atau babi ngepet di kandangan Loksado tuh banyak kan. Nah kawan tuh ada nomornya 0823, bagi teman-teman yang berminat silahkan dicatat ya. Lumayan teman-teman, 20 juta per hari ya, dijual dan disewakan tuyul buta hijau, lumayan 20 juta sehari, berarti kalau sebulannya itu berapalah, sekitar 600 juta lah kak lah, 600 juta lumayan lah. Nah ini kegendeng pemungkas 10 bulan sudah 6M. Nah kalau kita buka cabang lagi nih, Smart Creativita High School. Nah tapi ya kan ini ada juga nih sewa jasa pesugihan babi ngepet tanpa tumbal. Nah itu tanpa tumbal bisa juga tuh dipakai teman-teman. Nah tapi karena kita umat beragama ya kan, karena kita hidup tidak hanya di dunia aja, ingatlah akhirat, jangan sampai kita pakai yang ini. Nah lalu ya kan, nomor 1 kadakawat dah, karena kan kita sudah terakhir dari anak yang bukan anak orang kaya. Yang kedua, menikah dengan orang kaya, kita beda tongkrongan ya kan. Yang ketiga, punya tuyul atau babi ngepet haram ya kan. Nah yang keempat nih yang bisa kita wujudkan teman-teman ya. Yang keempat, nah kerja yang bujur-bujur, kerja keras sama kerja cerdas. Nah tapi kerja di sini jangan asal kerjalah dan ikutin pola-pola orang kaya ya. Nah dan belajar menjadi pribadi yang kreatif. Nah pas banget nih teman-teman di Smart Creativita High School. Promosi harus nih kayak Doni. Ada apa-apa ya Allah, kita kan harus menggalakkan semangat sekolah kreatif yang seperti ini teman-teman ya. Nah next. Nah dan dulu ya Kak Edo tidak diajarkan tentang hal ini teman-teman ya. Di SMK, di kuliah tidak diajarkan tentang hal ini ya. Nah dan di Smart Creativita kan kita pastinya nanti diajarkan ya Kak Hamid ya, tentang melek lah yang namanya bisnis, tentang digital ya. Nah sekolah umum pada umumnya ya itu tidak mengajarkan tentang hal ini teman-teman. Itu kata Robert Kiyosaki ya, the cash flow quadrant. Nah jadi ada 4 tipe orang untuk mendapatkan yang namanya penghasilan. Ada yang namanya kuadran kiri, ada yang namanya kuadran kanan. Ya. Ada suara nih yang bocor. Bisa dimata ya. Oke. Nah, ada 4 tipe orang untuk mendapatkan yang namanya penghasilan. Ada namanya kuadran kiri, ada namanya kuadran kanan. Nah, kuadran kiri itu 80% orang itu berada di sini teman-teman, di kuadran kiri. Ya, tapi hanya menguasai 20% dari kekayaan yang ada di seluruh dunia. Jadi jumlahnya di kuadran kiri ini sangat banyak teman-teman ya, 80% dari jumlah penduduk dunia. Tapi kekayaan yang dimiliki mereka cuma 20% doang. Kalau dikalkulasikan tuh kalau digabung 20% doang dari 100% penduduk dunia. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kuadran pertama itu adalah employee, karyawan. Nah, Kak Edo apakah pernah jadi karyawan? Pernah, ya kan? Nah, dan karyawan ini kan kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan yang namanya uang. Nah, itu ya teman-temannya. Nah, kalau yang di bawahnya ada lagi teman-teman self employee. Ya, kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang, tetapi tidak ada bosnya. Ya, tidak ada bosnya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita jadi dokter praktek yang membuka praktek di rumah sendiri. Kan nggak ada bosnya tuh. Contohnya kita pengen jadi content creator, kayak Kak Edo kan sekarang content creator juga. Terus bisa menjadi MC kan teman-teman. Atau kayak Kak Hasbi jadi moderator, ya kan. Nah, terus jadi artis, ya kan. Wah, jadi penggantinya Raffi Ahmad lah. Sekali tayang misalkan kita dibayar 20 juta misalkan 1 jamnya. Nah itu self employee teman-teman, kita nggak ada bosnya, ya.
Nah, terus ada nih, itu kuadran kiri ya teman-teman ya. Nah, terus ada kuadran kanan. Kuadran kanan ini jumlahnya sedikit teman-teman. Jumlahnya cuma 20% doang dari jumlah penduduk dunia. Nah, dan ya kekayaan 80%-nya itu berada di sini teman-teman, di kuadran kanan. Contohnya seperti apa Kak Edo? Nah, contohnya seperti business owner, pemilik usaha, ya kan, pemilik usaha. Nah, kita ya kan menyuruh orang untuk bekerja. Nah, kita punya sistem dan kita suruh orang bekerja untuk kita. Nah, itu business owner. Nah, terus ada juga teman-teman investor. Investor ini apa? Uang yang bekerja untuk kita. Nah, apakah ada yang lebih baik? Apakah ada yang lebih kurang? Nah, sekali lagi teman-teman, tidak ada yang lebih baik ya. Intinya sesuaikan dengan passionnya teman-teman seperti apa. Ya misalkan nih teman-teman di sini kan kerja di perusahaan yang bonafit ya kan. Nah, tapi teman-teman ingat ya, harus yang namanya belajar untuk menjadi investor. Ya, Kak Edo apakah sekarang jadi employee ya? Kak Edo jadi employee juga teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan pernah tuh jadi guru lah di salah satu sekolah swasta di Banjarmasin. Ya, terus pernah juga teman-teman kerja jadi marketing perusahaan mobil lah. Nah, uangnya kan kita sisihkan, sambil kita bangun usaha. Nah, jangan hanya mengandalkan dari satu sumber penghasilan aja. Punya tuh sumber-sumber penghasilan yang lain. Misalkan kita teman-teman bekerja mengandalkan gaji, kan dari gaji kita coba investasikan ke reksadana, ke saham ya, karena kan topik kita kali ini kan tentang digital planner, bukan masalah manajemen investasi ya. Nah, jadi kita nantinya fokus bagaimana sih kita yang masih muda itu bisa yang namanya punya penghasilan dari berbagai macam sumber penghasilan ya. Nah, kita next. Nah, tadi sudah sekilas tentang cash flow kuadran dan apa sih yang harus kita miliki untuk menjadi seorang digital planner, teman-teman ya. Nah, pertama itu kan 90%-nya itu ditentukan oleh impiannya harus gede dulu sama punya sikap positif. Nah, lalu 10%-nya itu terkait dengan teknis. Teknisnya itu seperti apa nih? Skill-nya harus ada. Ya, knowledge-nya harus ada juga, networking-nya harus oke juga. Nah, kita bahas skill dulu, teman-teman ya. Nah, Patung Desemwaringin pernah mengatakan teman-teman di dalam bukunya bahwasannya hati-hati dalam mempelajari suatu keahlian. Jangan-jangan itu bisa menjadi masa depan kita. Contoh, kalau Kak Edo hanya mengandalkan yang namanya keterampilan desain grafis, karena kan dulu kan SMK nih, ya kan sering belajar tuh kami tentang desain grafis. Kalau misalkan Kak Edo itu hanya mengandalkan skill desain grafis, mungkin ya Kak Edo nggak bisa nih di forum seperti ini. Mungkin Kak Edo masih di percetakan, ngedesain-desainkan punya orang, karena punya skill itu doang. Nah, setelah Kak Edo sadar bahwasanya Kak Edo perlu menambah skill nih, skill jualan seperti apa, skill komunikasinya bagaimana, nah lalu bisa menjadi seperti sekarang. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma belajar desain grafis, suatu saat ya teman-teman cuma menjadi desainer grafis. Kalau teman-teman di sini cuma belajar yang namanya memasak, ya kedepannya teman-teman tak bisa menjadi juru masak doang. Belajar masak bagus, cuman pelajari skill-skill yang lain, skill jualannya seperti apa, skill membisniskan masakan kita itu bagaimana. Nah, itu harus dipelajarin juga teman-teman. Contoh kan kayak Edo dulu kan background-nya desain grafis. Nah, sekarang kan bisa membisniskan suatu desain Kak Edo ya, diupload di Instagram terus nanti orang yang membayar. Itu kan ada ilmunya teman-teman ya. Nah, contoh misalkan teman-teman di sini belajar salon kecantikan. Kalau teman-teman di sini cuma belajar tentang kecantikan doang, tanpa belajar yang namanya skill jualan, skill bisnisnya ya teman-teman bisa hanya menjadi tukang rias doang. Nah, makanya pelajari ilmu-ilmunya ya. Nah, yang kedua adalah knowledge-nya teman-teman ya. Nah, knowledge-nya seperti itu pengetahuan. Nah, ilmu itu penting banget teman-teman, karena Benjamin Franklin pernah mengatakan kalau kita investasi 100.000 ke sini, nah itu bakal balik ratusan juta ke kantong sini teman-teman. Ya, ke kantong. Nah, makanya jangan pelit untuk yang namanya ilmu. Ya, selalu yang namanya investasi leher ke atas. Karena ya kan di Al-Qur'an pun kata paling banyak disebutkan setelah kata Allah adalah kata ilmu. Ya, nah makanya kita sebagai pribadi khususnya umat muslim ya teman-temannya harusnya haus akan ilmu. Karena ilmu ini akan berbanding lurus dengan yang namanya penghasilan.
Kenapa nih ada orang yang punya income miliaran, ya kan? Ya ilmunya sampai sana sudah. Kenapa nih income kita masih sekian? Ilmu kita cuma sekian doang, gitu. Nah, makanya kan mumpung masih muda, ya kan, kita perbanyaklah terus ilmu, belajar dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Nah, yang terakhir adalah networking, ya. Nah, ada nih ya pepatah atau tokoh dunia hebat pernah mengatakan, if you are not networking, katanya, ya kan, you are not working. Wah, jika teman-teman di sini nggak bernetworking, teman-teman nggak bakalan kerja. Ya, nah coba nih seandainya Kak Edo nggak kenal sama namanya Kak Hamid, nggak ada yang namanya Kak Edo di sini, ya kan? Nah, Kak Hamid ini kan tinggal chat ya, Dok, bisa kali bantu aku ngisi, aku bikin sekolah, Masya Allah, kawanku sudah bisa sekolah. Dan gara-gara bernetworking seperti ini, teman-teman, nah kita bisa saling berkolaborasi. Nah, makanya teman-teman yang di sini, paling nggak tiap hari ada nih menambah yang namanya relasi baru. Nah, dari sini kan Alhamdulillah kenal sama Kak Hasbi, ya kan. Ini asap rancak perhatiannya di mana? Kalah kayak familiar Banar. Lawan Kak Syahria juga lah kepala sekolah kita, ada Kak Sonia juga nih, nah ada Rama CS, wah, sama CS-CS-nya di belakang. Salam kenal Kak lah. Nah, alhamdulillah di forum-forum kayak gini kan kita ada 20-an orang, kita bisa bernetworking satu sama lain, berkenalan. Siapa tahu nih ya kan di masa depan ya kan Kak Hamid jadi pejabat wajar baru misalkan, ya kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena 1 detik dari sekarang itu rahasia Allah, ya kan. Bisa jadi ini Hasbi karena ya Allah jadi kepala sekolah Smart Creativita Ekskul di cabang manakah, kita kan ada yang tahu. Nah, makanya selalu doakan teman yang lagi berjuang, ya, teman yang lagi merintis, karena kita tidak ada yang tahu teman-teman, 1 detik dari sekarang itu rahasia Allah, ya. Nah, oke, next. Nah, kita kan di sini pengen menjadi digital trainer, ya kan. Nah, tadi sengaja saya bahas terkait dengan mindset-nya dulu, skill set-nya seperti apa, biar benar dulu fondasinya. Karena ya kan bikin bisnis ini sama seperti kita bikin rumah, fondasinya harus kokoh dulu. Kalau nggak kokoh nanti roboh, ya kan. Nah, roboh karena banyak yang sedih, ya kan. Nah, contoh kayak di Alfamart Banjarbaru, gabut. Pak roboh, ya kan. Nah, makanya perlu yang namanya fondasinya dulu. Untung pas pada saat itu ulun ada di situ, lalu lancak banyak kasih biaya ulun ke Alfamart situ betul tukar. Lah, nah lalu teman-teman lah, bagaimana nih cara memilih ide bisnis, ya, ide bisnis menjadi seorang digital trainer. Nah, untuk menjadi digital trainer perlu yang namanya ide. Ya kan nggak langsung bikin langsung BIM jadi apa prok nggak langsung, teman-teman, perlu yang namanya ide dulu. Nah, idenya tuh apa? Idenya cari bisnis yang pasti menghasilkan, ya kan. Baru yang kedua tuh cari yang mudah, baru yang sesuai dengan passion kita apa. Nah, permasalahan anak muda itu adalah mencari bisnis yang sesuai passionnya dulu. Jarang mau yang mencari yang langsung menghasilkan. Pokoknya pengen jadi digital trainer harus yang keren, gagah, pokoknya tampilannya pengen keren-keren lah. Itu permasalahan anak muda. Nah, saya akan Edo adalah ini mengambil dari bukunya Pak Atung Desmoringin juga teman-temannya, bahwa bisnis itu cari yang menghasilkan lah, ya, baru yang mudah, baru sesuai passion. Nah, kalau kita sesuai yang passion dulu, ya kan, mungkin nggak ada yang namanya pengusaha batu bara. Nih, Pian nih, coba nih aku nih misalkan Haji Isam, ya lo, Haji Isam, Pian kenapa bisnis batu bara? Passion kah Pian non batu? Ya Allah, batu dia luar biasa, sayang non batu. Itu datangi bubuhan Pian pengusaha sawit. Adalah orang yang passion lawan sawit nang panas banget tuh. Aduh, sawit, ya Allah keren banget sawit kok nih. Atau mohon maaf teman-teman lah, kenapa ada orang masih mau ya bisnis yang namanya sedot WC. Coba Japian datangi tuh bosnya. Pak, Assalamualaikum Pak. Bisnis tuh Pak harus sesuai passion. Pian passion kah Pak? Sama, mohon maaf, tai. Tuh Pian double. Tapi karena bisnisnya itu menghasilkan teman-teman ya, dan simple, mudah bisnisnya tuh, duitnya banyak, gawi. Nah pokoknya cara memilih ide bisnis itu seperti itu, ya, cari yang menghasilkan, udah, baru sesuai dengan passionnya apa, ya. Nah, next,
Nah, nih, kita belajar dari rahasia sukses para Taipan. Karena 10 orang terkaya di Indonesia, 9-nya itu orang Taipan. Ya. Nah, dan di buku rahasia sukses para Taipan itu dibongkar. Kenapa orang-orang Taipan itu bisa cuan banget ya teman-temannya, bisa tajir melintir. Ini aja teman-teman rahasianya. Pertama, bisnis mereka itu harus cuan dulu. Jadi kalau misalkan nih kita pengen menawarkan sebuah peluang ke mereka, pertanyaan pertama, ini ada cuannya. Kok udah, ini mulai passionku nih. Wah, ada mungkin ya para Taipan itu seperti itu. Ini cuannya adalah. Wah, kalau cuan, bagus cuannya. Baru pertanyaan kedua adalah cengli. Masuk akal lah nih hitung-hitungannya. Kira-kira bisa aja lah digawi misalkan nih ke Hasbi datang nih misalkan ke Partai Taipan, hendak membuka yang namanya warung telepon, wartel, hendak berbisnis wartel zaman sekarang. Kira-kira untung aja bang kira-kira lah. Tapi apakah masuk akal sekarang kita berbisnis telepon? Wah, kayaknya enggak dulu. Nah, biasanya kita tanyakan dulu nih masuk akal lah kira-kira untuk direalisasi, untuk dieksekusi. Ya, sama nih misalkan Smart Creativity High School, wah tuh luar biasa banget sekolahnya, kan pasti menguntungkan karena kan pasti banyak nih para siswa yang pengen sekolah di sini. Masuk akal nih kita eksekusi, masuk akal karena sudah eranya sekolah-sekolah yang harus mendidik terkait dengan kreativitas tentang bisnis seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan sudah cuan cengli ya saatnya cincai. Smart Creativity High School, wah siap. Kreativa ya, kreativa. Ini maklum tak keluar bahasa hulu sungainya Kak Ai. Tuh jaka smart kreatif mau tuh simpel nih kreativa. Keluar bahasa hulu sungai ulun nah. Cincai. Nah, kalau cincai itu apa? Toleransi. Toleransi itu dalam artian kita sudah berbisnis, sudah jalan ya udah nikmatin aja lah dulu. Santai. Kalau ada gagal ya enjoy ya. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Nah, kalau misalkan sudah ada hasilnya, jangan lupa untuk dicia, makan, nikmatilah hasilnya, ambillah profitnya. Kalau misalkan bau-bau, kita ini kan sudah mau berbagai macam cara sudah dieksekusi, berbagai macam inovasi sudah dilakukan, tapi ternyata bisnis ini nggak berkembang, ya sudah kita caw. Kita coba ganti bisnis yang lain. Ya, kita coba ganti strategi yang lain. Nah, contoh kayak bisnis warnet, wartel kan udah ketinggalan. Kalau trennya sudah menurun, ya udah kita lakukan inovasi. Kalau ternyata inovasinya nggak worth it, coba ganti bisnis yang lain. Nah, sesimpel itu teman-teman rahasia sukses para Taipan. Ya, nah kenapa bisnis mereka itu ya bisnis kebutuhan, bisnis sudah WC, ya kan, bisnis batu bara, misalnya bisnis sawit. Nah, ada lah bubuhan sidin tuh passion lawan minyak goreng. Pokoknya entah kenapa kalau melihat minyak goreng ini bahagia. Ada ya. Nah ini teman-teman ya. Next. Nah, ini rahasia sukses para Taipan, bagaimana cara memilih bisnis. Next. Nah, coba teman-teman di sini tuliskan nih 10 ide bisnis yang mau dijalankan. Nah, 10 ide bisnis. Nah, dan 10 ide bisnis itu selalu tanyakan, dari 10 ide ini, mana nih bisnis yang paling menghasilkan? Itu dulu ya teman-teman, yang paling menghasilkan, yang langsung sekarang menghasilkan. Nah, lalu kalau udahnya bisnis menghasilkan, misalkan dari 10 itu ketemu 5, coba tanyakan dari yang 5 ini, mana nih yang langsung bisa dieksekusi? Mudah. Yang langsung mudah yang bisa aku eksekusi mana? Sesuai dengan prinsipnya tadi apa? Yang C yang kedua, cengli. Mudah, adil, langsung bisa kita eksekusi. Baru yang ketiga, cari sesuai dengan passion. Jadi dari 10 misalkan terfilter jadi 5. Dari 5 itu nanti terfilter jadi 3. Dari 3 ini mana nih yang sesuai passion yang gue banget lah. Unda benar menggawinya nih. Wah, unda benar lupa menggawinya nih. Nah, baru kita eksekusi. Ya, nah jadi seperti itu teman-teman, memilih yang namanya ide bisnis. Nah lalu, wah Dok, ulun anak berbisnis, idenya sudah ada nih, pakai teknik yang rahasia sukses para Taipan tadi. Lalu Kak Edo, ulun kan ada modal, wah, apa nih yang harus dilakukan? Nah ini kita bagikan juga teman-teman tipsnya ya. Next. Nah, bagaimana sih cara memulai bisnis tanpa modal? Ada strateginya teman-teman. Ada yang namanya strategi bodol, ya. Berani optimis, pakai duit orang lain. Nah, bagaimana caranya? Misalkan kita ada ide bisnis nih, ya kan? Kak Hasbi pengen bisnis cuci sepatu, tapi duitnya kurang. Bisa tuh telepon bubuhan IMF.
ibu mertua family. Wah. Oi, Pak, pinjam Bang duit. Nah, atau kawan-kawan di sini ada yang punya IMF ya kan, ibu mertua atau family, keluarganya kawak dulu berhutang sana. Wah, berhutang 10 juta sana kai dulu na sana. Wah, karena 3 bulan unda budikakan sana kai. Nah, itu kan bisa seperti itu. Minjam duit lah dulu. Ya, atau ke pembiayaan ya kan, atau perbankan ya bebas lah ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa nih ikut yang namanya kompetisi-kompetisi bisnis. Kayak Kak Edo itu mengandalkan itu teman-teman ya, ikut kompetisi bisnis ya kan, misalkan ke Bali ya, ke Lombok ya kan, Surabaya, banyak kok teman-teman di luar sana, pemerintah pasti support kita ya kan, pasti support kita, asal kitanya itu berani untuk menyampaikan, sampaikan apa adanya. Dan di luar sana banyak orang-orang yang duitnya nganggur ya kan, ya cobalah sharingkan. Nah, aku ada peluang bisnis, kita bagi hasil yuk. Nah, bagi hasil misalkan ya. Nah, itu mulai bisnis tanpa modal. Nah, ada juga nih strateginya teman-teman, botol. Nah, berani optimis pakai tenaga orang lain. Misalkan nih kayak Hamid kan sibuk nih, ya kan ngurusin sekolah, misalkan pengen yang namanya mengembangkan sekolah, tapi pengen juga bisnis yang lain. Nah, bisa pakai strategi botol. Berani optimis pakai tenaga orang lain. Kita ada dananya, kita modalin orang. Nah, itu teman-teman, kita pakai tenaga orang lain. Ya, misalkan nih Kak Sonia ya kan pengen bisnis warung makan ya kan. Nah, Kak Sonia senyum-senyum mulai tadi. Nah, Kak Sonia di sini pengen bisnis warung makan, tapi Kak Sonia ini kan bisa memasak. Bisa memasak aku doain. Memasak baju putih. Wah, ya Allah, udah mungkin bisa ya baju putih. Nah, Kak Sonia kan bisa nih memasak. Nah, cari nih ya kan orang yang bisa memasak. Misalkan Kak Hasbi ini jago banget nih memasak. Kita rekrut ke Hasbi ya kalau jadi tukang juru masaknya, mengelola usahanya, biarkan Kak Hasbi sibuk di dapur. Wah, Kak Sonia ya lo jalan-jalan ke Singapura. Wah, berapa Bi duitnya? Wah, kita sibuk jalan-jalan aja. Atau misalkan Kak Hasbi ya kalau, atau Pak Kapsek kita sama Kak Hasbi pengen buka salon kecantikan. Nah, masa Kak Hasbi yang menyaloni, hai sini aku potong akan. Cari aja kayak bencong-bencong di luar sana ya kalau, atau cewek-cewek di luar sana rekrut. Kadang mesti loh Kak Hasbi yang memotong akannya. Geser-geser, tunduk. Nggak ada mungkin. Nah, itulah teman-teman lah. Kita tidak harus ahli di dalam bidang itu. Nah, lalu yang terakhir adalah, nih, berani optimis pakai bisnis orang lain. Nah, ini yang Edo lakukan. Ya, waktu itu Kak, Edo itu kan, Kak Edo ini kan berbisnis rental mobil tuh, bisnis konvensional pertama. Itu berawalnya itu pakai teknik bobol, berarti optimis pakai bisnis orang lain. Edo pasang aja tuh bermodalkan spanduk Mas Edo Remcar. Wow, padahal belum punya mobil tuh Kak Ai. Kada ada mobil satupun. Tapi berani optimis pakai bisnis orang lain. Pasang aja banner di depan rumah, spanduk di depan rumah, Mas Edo Remcar, rental mobil Banjarmasin terlengkap. Tulis tuh Fortuner, Pajero, Mobilio, Brio, tulis sih. Tiba-tiba ada tetangga anak ini, IG-nya diolah 2. Adakah Mas Jar? Avanza? Ada taruh kita nih berakan ada. Gasan bila gasan hari Minggu. Nah, telepon ini kawan yang bisa Avanza. Bro, berapa Avanza? Aku menjual 3,5, ikam 300 segini menjual ke aku menjual orang 3,5. Sip. Pada isi tangga 3,5. Ulun setor ke kawan 300, berujung 50. Dah kayak itu aja. Sama awal mula berbisnis laundry. Ya Allah, bahkan ke Hasbi kawan nih langsung bisi laundry, berikan nih. Pasang aja nih Hasbi Laundry. Terbersih di kota Martapura. Sebersih kayak Intan Martapura. Mau contoh ya Allah. Datang nih misalkan tek Hamid, Kak Sonia, Kak Syahrial datang. Anak laundry berapa sih kilo, Bi? 10.000 ya Kak Hasbi. Nah, padahal Kak Hasbi bekerja sama jualan laundryan akun orang. Di laundryan akun orang 7.000 Kak Hasbi menjulungi. Berujung 3.000. Nah, bahkan kita habis ini, selesai acara ini, teman-teman langsung bisa menjadi seorang digitalpreneur. Digitalpreneur tuh seperti apa? Bikin aja tuh Instagramnya, ya kan, di Instagram. Misalkan Kak Hasbi pengen jualan sepatu, Hasbi sepatu MTP. Wah. Atau Hamid hendak berjual Intan langsung. Hamid Intan Martapura. Oh, jadi misalkan kawan di Jakarta, ya lah, di Bandung hendak menukar Intan, suruh transfer dulu ke Hamid.
Berapa Mit harga intannya misalkan 10 juta. Contoh lu kan tahu lah harga intan tuh berapa lah. 10 juta aja Hamid. Hamidnya mengambil intannya ke pasarnya tuh 5 juta aja, berujung 5 juta. Nah, ini yang lu lakukan, Kak. Ini yang lu lakukan. Misalkan lu jual baju apa? Madu gemuk, padahal kan lu ini kurus ya kalau, tapi lu kau jual madu gemuk, ulun olah Instagramnya. Madu gemuk super jual lo di Instagram. Ulun ambil barangnya di Shopee 50.000, ulun jual 150.000 di Instagram. Bayar memodal ke itu aja, modal foto. Itu bisa, teman-teman ya. Nah, karena eranya sudah saat ini tuh ya yang kayak ini. Kita jadi maklar. Wah, memaklarkan bisnis orang lain. Kita dapat persenan. Ya, karena transisi zaman sekarang seperti itu, teman-teman. Next. Nah, kita belajar nih dari digital planner yang sukses. Ya, contoh kayak Gojek. Gojek itu kan maklar ojek. Adalah kira-kira Gojek tuh punya ojek? Nggak ada. Disuruhnya tukang ojek mengantarakan ke Hasbi. Wah, mampir ke Hasbi. Itu teman-teman, Gojek cuman yang namanya narahubung, maklar, broker, atau tukang gubang lah. Kejar bahasa Banjarnya itu menggubangi. Padahal biaya ojeknya itu 10.000 aja. Si Gojeknya ini mah anak aplikasi 15.000. Bujung, bukan ojek. Gojek 5.000. Tokopedia. Punyalah toko kira-kira. Nggak punya. Kita nih yang disuruh buka toko. Nggak semunjuali orang-orang lagi. Mengambil hujungan jadi maklar aja. Si Tokopedia. Traveloka kayak gitu juga. Adalah punya armada pesawat terbang. Nggak ada, teman-teman. Jadi calo tiket. Semuanya ini bisnis calo. Calo hotel. Calo lapak. Calo ojek, calo toko, calo travel, nih. Tapi kerennya mereka adalah mereka memanfaatkan yang namanya teknologi dan di backup oleh yang namanya perusahaan finansialnya bagus, ya, permodalannya bagus. Bagaimana cari modal ya tadi kan sudah dibongkar. Pakai strategi bodol ya, berani optimis duit orang lain. Nah itu. Nah dan next. Kenapa sih ya teman-temannya kita pakai yang namanya strategi-strategi digital seperti ini? Next, karena teman-teman strategi terkait dengan dunia digital, apalagi digital marketing ya teman-teman ya. Next. Nah itu yang pertama teman-teman, itu biayanya murah dan efektif. Bahkan ya Gojek itu karyawannya beberapa doang teman-teman ya, nggak perlu. Coba kalau misalkan bisnis model kita seperti taksi apa ya dulu ya, kayak taksi bandara tuh, nah kan kita perlu stok mobil. Kalau ada rusak ada yang namanya biaya perawatan. Kalau Gojek kan murah dan efektif. Nah yang kedua lebih interaktif. Kalau di dunia digitalnya lebih interaktif, kita bisa melihat siapa-siapa aja yang menggunakan jasa kita, merespon isu dengan cepat, targetnya itu bisa kita spesifikkan, ya, lebih terukur, tidak ada batasan geografis, siapapun bisa kita tawarkan. Kalau misalkan kita memanfaatkan yang namanya digital ini, teman-teman. Nah, kita sekarang ini kan kita Zoom kan kita memanfaatkan media digital. Nih, orang dari rumahnya masing-masing bisa belajar, bisa kenal sama Smart Creative High School. Wah, bujur dahulu menyambat KL. Nah, dari rumah aja nih kita, karena kita memanfaatkan yang namanya kecanggihan dunia digital. Ya. Nah, dan kaya dengan data. Nah, kita kan jadi tahu nih, orang kan daftar, jadi kelihatan emailnya, nomor HP-nya. Coba misalkan kita offline. Menakun itu sih, kok apa email? Nak, apa email ding? Wah, lambat, ya kan? Nah, terus, dan digital marketing itu teman-teman, itu luas. Ya, digital itu luas. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya next. Nah, iya, next. Nah, ini teman-temannya. Nah, dunia digital itu luas ya. Ada sosial media, kita memanfaatkan yang namanya sosial media, kita bisa memanfaatkan yang namanya email. Ya, intinya untuk menjadi seorang digital planner ya di Kalimantan Selatan. Wah, itu kita belajar yang ini aja, teman-teman. Bagaimana sih caranya memaksimalkan sosial media, bagaimana cara memaksimalkan email marketing, ya, bagaimana menguasai mobile ads, display ads, pakai influencer marketing. Nah, kuasain ini aja, teman-teman. Walaupun kita ini anak Kalimantan Selatan, kita bisa teman-teman memasarkan produk-produk kita sampai ke luar negeri. Bahkan kita itu bisa dikenal se-Indonesia. Nah, kenapa Kak Edo ini kan bisa nih diundang beberapa hari yang lalu kan diundang di Jogja kan buat ngisi acara di webinar, terus ada di Jakarta. Ya se-Indonesia lah, ada kan dari Makassar juga ada pernah undang. Itu kenapa? Karena memaksimalkan yang namanya digital marketing. Ya,
perluas networking satu sama lain ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, menjadi digital trainer itulah kunci-kunci suksesnya. Dan next aja nih, karena ini lebih kepada yang ada produknya. Next aja. Nah, ini teman-teman. Nah, kita itu harus belajar, kalau kita ingin sukses dan kaya, kita itu harus belajar dari orang-orang yang sukses dan kaya. Nah, kita itu belajar dari yang namanya Jack Ma, teman-teman. Ini salah satu tokoh digital trainer yang sangat-sangat sukses di dunia. Nah, tapi apa kata Jack Ma? Jack Ma ini ternyata teman-teman tak tahu apa-apa soal teknologi. Wah, ini kan ada nih. Ya, Jack Ma ini pas diwawancara nggak tahu apa-apa soal teknologi katanya ya kan. Nah, tapi ya kan ketika ditanya oleh para apa tuh namanya tuh, si wartawan ya, lalu Pak Jack Ma ya kan, apa nih sampai ini bisanya apa? Lalu dijawab Jack Ma, aku tidak tahu apa-apa nih tentang teknologi, tidak mengerti apa-apa soal marketing. Wah, tidak tahu juga tentang legal, kata si Jack Ma. Nah, lalu apa nih bekal utama sampean ini bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha digital yang sukses? Aku hanya tahu tentang orang, kata si Jack Ma. Nah, makanya di sini adalah kesimpulannya adalah kalaupun kita itu nggak ahli di dalam bidang itu teman-teman, tapi kita bisa ya meng-hire orang yang terbaik ya, punya networking yang luas ya, kita bisa menjadi sukses seperti Jack Ma. Nah, makanya poinnya adalah yang tadi, if you are not networking, you are not working. Nah, makanya kita selalu perluas yang namanya relasi ya, selalu berteman dengan siapa aja ya. Nah, mungkin itu aja teman-temannya yang bisa Ulun sampaikan, Mohon maaf kalau misalkan ada tercampur-campur bahasa Banjar, karena Ulun yakin hubungan pian nih paham aja bahasa Banjar. Ya kalau, nah jadi itu aja yang bisa Ulun sampaikan buat kawan-kawan di sini ya. Ulun di sini bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar sharing. Ya, pokoknya semangat untuk kita semua. Jangan lelah berkarya, karena istirahat hanya dari surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan seru sekali. Hei. Asik sekali di pembahasannya kan. Nah, untuk teman-teman ya kalau ada mau pertanyaan mungkin boleh dituliskan di kolom chat. Jadi biar Kak Edo ngasih jawabannya. Nah, sekaligus saya juga menginformasikan untuk informasi mengenai Smart Creative High School bisa menghubungi WhatsApp 0813 4800 1733. Juga di akun sosial media Facebook dan Instagram Smart Creativa BJB, atau bisa langsung ke website smartcreativa.sch.id/ppdb. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari partisipan, boleh saya yang nanya Kak Edo? Boleh Kak. Ini nih Kak, kalau untuk digital trainer ini, kira-kira gear yang kakak pakai itu apa aja tuh misalnya? Apakah misalnya kameranya harus bagus misalnya, atau apalagi misalnya pilihan-pilihan platformnya lagi apa lagi yang kakak pakai misalnya? Yang selama ini kakak pakai nih, kakak gunakan nih. Oke. Nah, luar biasa pertanyaan Kak Hasbi. Sebenarnya kan untuk jadi digital trainer kan luas banget ya Kak ya. Luas banget. Intinya kan trainer itu kan berawal dari kata entrepreneur, pengusaha. Dan digital itu kan memanfaatkan dunia digital lah. Nah, intinya kita bisa memilih berbagai macam jalur untuk menjadi digital trainer tersebut. Nah, kalau menjadi pengusaha digital kan ada suatu barang yang kita jual. Apa nih yang kita jual? Bisa produk berupa barang ataupun jasa. Nah, kalau misalkan kita itu bisnisnya jasa, ya kayak seperti saya ini kan, ya paling nggak kan kita jual yang namanya servis, pelayanan. Gear-nya apa aja, kalau misalkan kita ini jualan jasa, kita pasti yang namanya punya namanya Zoom, harus punya, ya kan. Kalau kita jualan jasa, paling nggak kan ada kayak ring light seperti ini, yang ada laptop lah. Pokoknya asal modal utamanya itu apa, Kak? Modal utamanya itu adalah kuota. Dah, itu aja.
Modal utamanya, gear utamanya itu internet, kuota, dah itu modal yang utama sebenarnya. Kalau kita nggak terhubung dengan yang namanya internet, ya udah dah, amat sudah kita. Itu modal utama lah kalau untuk menjadi pengusaha digital. Nah, modal utama, modal yang lain-lainnya ya handphone, laptop, itu sih Kak, simpelnya seperti itu. Detailnya, banyak tuh kemampuan-kemampuan yang lain. Bagaimana ads marketing, ya, social media marketing, email marketing, itu yang perlu kita kuasai. Alat-alat bantunya. Sosial medianya pun kan terbagi lagi tuh Kak, ada Instagram, Facebook, kita kulik-kulik lagi tuh. Nah, luas lah intinya kalau misalkan terkait dengan gear yang kita perlukan untuk menjadi seorang digital trainer ini. Ini lagi Kak, boleh nih. Siap. Soal lingkungannya nih. Tadi kan Kak Edo bilang harus berteman sama singa nih. Nah kebetulan misalnya yang singa cuman kita tuh Pak. Cuman cakar kita tuh agak tumpul. Kayak gimana tuh Kak ngembanginnya? Apa kita harus ke singa-singa yang sejawat yang lain atau kayak gimana tuh Kak? Iya. Nah kalau ulun pribadi Kak, ulun pribadi itu selalu ingin bergaul dengan orang-orang yang level up. Nah kalau ulun pribadi, ulun itu tipikal yang setiap hari harus ada satu kenalan baru. Makanya kalau ulun pribadi itu memaksimalkan yang namanya sosial media. Follow orang-orang, nanti diajak kenalan. Orang mana Kak? Sama kayak Hamid kan. Hamid ini kan customer rental mobil tuh pada saat itu. Nah, tapi kan kita tetap terus bangun hubungan. Kayak apa kabar, bro? Wah, minal aidin wal faizin. Wah, selamat ulang tahun Kakak Hamid. Wah. Jadi kan siapa tahu nanti kan ada suatu proyek yang bisa dikerjasamakan. Nah kayak Kak Hasbi kan timbul kekawanan kita ya kalau Kak. Siapa tahu kan kalau kerja sama apa ya kalau. Nah kayak Kak Syahrial nih hanya mau WA tadi lu tuh balas ya presiden langsung. Nah berkawanan kepala sekolah langsung ulun. Siapa tahu kan ada sesuatu yang kawa ulun bantu kayak gitu. Nah kalau ulun seperti itu sih Kak, kalau ada kenalan baru biasanya ulun selalu menyampaikan satu pertanyaan. Adakah yang kawa ulun bantu nih? Selalu itu. Supaya ya siapa tahu nih dari yang kita kenal dengan orang menjadi pintu rezeki baru buat kita. Nah, jadi seperti itu sih Kak. Kita dulu yang menggip, masalah tag itu belakangan. Betul. Tapi tetap harus menggali ilmu-ilmunya juga berarti Kak ya? Betul Kak, harus. Makanya tadi kan pertama tuh skill kita, knowledge kita, baru networking. Karena kalau kita nih orangnya wawaluhan, karena jadi mohon maaf nih ulun sharing sedikit. Ulun ini dulu orangnya wawaluhan Kak. Wawaluhan tuh kan ulun ini kan di Trisakti lingkungan rumah nih. Wah, jadi kan dulu itu waktu kecil tuh itu lingkungannya tuh anak-anak pian tahu jala orang-orang di Trisakti inilah. Wah, kami dulu kayak berokokan. Ya kalau melempok itu pernah juga ulun lalu kisahkannya ke sini ya Allah subhanahu. Tapi itu masa lalu ya, masa lalu. Nah, masa kini dan masa depan kan masih bisa kita ubah. Nah, tapi pas sudah sadar bahwasanya masa depan kita dipengaruhi oleh dengan siapa kita berteman, coba nih tambah circle baru ya yang positif. Ya karena kalau lingkungan positif mau kada mau kita tuh jadi positif juga. Bahkan ada sebuah penelitian Kak, ulun baca bukunya itu dari bukunya Meritiana mengatakan kita itu bisa menebak sikap dan sifat kita dengan melihat 5 teman terdekat kita. Lihat nggak 5 teman terdekat kita itu siapa? Nah itu Bang kita. Bahkan penghasilan kita sekarang itu bisa ditentukan oleh 5 teman terdekat kita itu juga. Coba aja totalkan penghasilan teman-teman terdekat kita. Misalkan kita totalkan 10 juta, ya segitu penghasilan kita juga. Bahkan ilmu kita, kualitas kita ya ditentukan oleh 5 teman terdekat kita juga. Kalau kata di buku itu ya. Nah, makanya saya pribadi itu coba nih tambah terus nih lingkungan baru. Berkenalan dengan guru, dengan dokter, dengan perawat biar dapat perspektif baru. Nah, gitu. Jadi ada pandangan-pandangan lain gitu. Oh, dunia perawat seperti ini, dunia dokter seperti ini, dunia perfilman, dunia sutradara. Oh, semalam banyak belajar sama Hamid. Ya kan, wah, diberikan Hamid ya kan pelajaran kayak gini pernah sama yang artis terkenal itu Reza Rahardian. Wah, gitu.
Berarti banyak kenalannya kalau artis-artis ya. Wih. Kalau Kak Hamid, kalau ulun nih kayak udah nih ulunnya nih kawan artis kena. Berarti bisa nih, nanti saya teks nih, kita bikin bisnis ini, wah kan? Iya. Nah. Berarti pas banget ya Kak. Nah cocok banget nih kalau yang anak-anak yang baru lulus SMP buat nyari sekolah yang bisa mengembangkan di bidang digital planner khususnya ya kan. Bisa nanti nih langsung aja cari informasinya di Smart Creativa High School. Sekalian nih saya ingatkan lagi nih, bisa nanti nih mencari semua informasinya yang lengkap di WhatsApp 0813 4800 1733. Sama juga bisa nanti dicek di akun sosial medianya di Instagram sama Facebook Smart Creativa BJB, atau langsung ke website aja nih smartcreativa.sch.id. Oke, kita tunggu lagi nih, kira-kira apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman partisipan semuanya? Mungkin sambil nunggu nih, kira-kira ada pesan-pesan lagi nanti dari Kak Edo, mungkin Kak Edo. Pesan-pesan apa, ada saran-saran lagi untuk mungkin untuk orang tua siswa yang sedang mencari sekolah-sekolah. Ya, jadi pesan-pesan ya, anak itu kan titipan ya kan Bapak Ibu ya. Nah titipan, jadi pastikan nih kita titip juga nih anak kita belajar di sekolah yang terbaik. Ya kan, nah karena kan amanah kan kita dititipkan oleh Allah ya kan anak. Nah jadi kita titipkan juga anak kita buat belajar di sekolah yang terbaik. Dan Smart Creativa High School, nah itu ada yang tepat menurut saya pribadi, karena mendengarlah visi misi tujuannya media pembelajarannya seperti apa ya kan, dari Hamid lah kemarin sharing gitu sih. Dan mungkin ini yang pertama ya Kak ya di Banjarbaru ya yang berbasis seperti ini. Betul Kak, kita sekolah pertama yang berbasis blended learning. Nanti kita juga akan punya aplikasi canggih untuk sistem pembelajarannya, aplikasi pintar. Aplikasi pintar itu nanti yang digunakan para siswanya dalam pembelajaran setiap hari dengan pedagogikal, arsitektur yang diaplikasikan kepada aplikasinya itu Pak. Tapi siswanya nggak full online, tapi nanti lebih banyak online gitu. Dan terutama nanti ada program kekhususan, nanti ada digital trainer yang sedang kita bahas ini Kak. Terus ada lagi nanti agribisnis dan fun English juga. Dan itu nanti kita bahas di webinar selanjutnya. Nanti kan ada webinar ini kan baru webinar yang part 1 nih. Nanti ada yang part 2 sama part 3 sesuai dengan temanya masing-masing nanti kan. Siap Kak. Oh, keren banget materinya. Keren banget. Wah, keren banget. Kayak sampai typo Kak Sonia, bikin ketawa. Jangan-jangan Kak Edo ini ada basicnya juga stand up comedy ya Kak? Atau pernah menjuarai Kak? Orang teater Kak. Oh, orang teater. Orang teater. Emang sanguin lah. Suka bercanda lah. Nanti kita meet up kan berbagi wawasan ya kan Kak? Siap Kak, siap ke Banjarbaru nih, ke Martapura. Karena baru rancak PPPP Banjarbaru, karena kan rumah Mintuha di Banjarbaru. Rancak juga tuh mah habari Hamid, di mana antum? Kita ngopi santai. Dan misalnya kan silaturahmi ke rumah Pian di Martapura. Atau Pian kalau ke Banjarmasin, kabari aja. Kak Syahrial ya kalau misalkan ke Banjarmasin,
kabari karena ulun Dijemput Kak. gabung lah Ini nanti. siap Kak. Dijemput Kakak ke Banjarmasin ya Kak. Kak Cahya orang Martapura juga Kak. Kalau saya para kontian, kamu Oh, pilot ya. iya sama kita ya Allah. Pada tuan orang anak. Kalau daun naik. Oh, Tanpa keluar. Nah, yang di konsep 5C tadi, Dok, lo sebelum bertanya, pasti ini kan ada dari cuan kan sampai lari. Nah, maksud lari itu apa, Kak Edo? oh, masuk dari Chow itu. Ini ulun mengambil dari bukunya Rahasia Sebar Taipan lah. Ulun belum Taipan lagi nih Kak Ai. Nah, jadi di dalam buku itu dijelaskan kan bisnis itu kan naik turun Kak. Naik turun ya kan. Nah, kalau bisnis itu sudah, ini kan bisnis itu ada fasenya. Kalau ulun di manajemen ada belajar bahwasanya ada 4 siklus bisnis. Ada tahap perkenalan, pertumbuhan, kematangan. Nah, ketika mulai matang nih pasti ada nanti goncangan. Goncangannya entah kompetitor yang masuk, ya, entah produk kita ini udah jenuh pasar menikmatinya. Nanti pasti ada di posisi-posisi kita turun. Nah, posisi turun. Nah, pas di fase-fase turun, kita harus berinovasi. Inovasi apa? Ya kan yang membuat bisa naik lagi. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita bisa membuat gebrakan yang bisa membuat naik lagi, artinya bisnis kita bisa ciak lagi, cuan lagi, ya kan? Nah, tapi nanti ada kali di fase-fase emang nggak bisa sama sekali diselamatkan. Ya kan? Karena apa? Karena perkembangan zaman. Ya, karena perkembangan zaman. Contoh bisnis apa nih dulu yang sekarang tren, sekarang udah nggak ada lagi. Bisnis wartel, ya kan? Apalagi kira-kira? Es kepal Milo. Kan tren-trenan itu. Kalau sudah habis trennya cawai lagi. Apalagi lah yang tren-trenan lah. Apalagi yuk kalah. Nah, pokoknya contohnya seperti itu. Kalau sudah agak turun banget trennya dan kita susah banget yang namanya untuk naik lagi biar menghasilkan cuan lagi, ya sudahlah, caw aja. Daripada kita meratapi nasib. Ya kan? Mending ada ribuan bisnis lah yang bisa kita garap. Ya kan? Ganti aja lah lagi. Berarti kalau misalnya ada langsung ganti aja gitu. Misalnya ada ide yang baru nih langsung ganti aja. Iya, betul. Oke deh. Alhamdulillah. Oke, baiklah, kayaknya waktunya kita udah selesai nih Kak. Nah, kita alhamdulillah, masya Allah, kita banyak sekali mendapat wawasan dari Kak Edo nih ya tentang bagaimana nih kisi-kisinya semuanya, dari motivasi dari Kak Edo, terus apa yang harus kita lakukan sebelum memulai bisnis kita dalam dunia digital trainer, dari mengasah skill, terus mencari pengetahuan tentang bagaimana bisnis akan dilakukan, terus pentingnya networking, artinya jaringan kenal-kenalan untuk biar bisnis kita tetap bisa dijalankan dengan lancar. Terus pentingnya juga investasi ilmu, terus bagaimana kita membangun mindset untuk menjadi digital trainer di era masa kini yang semuanya mesti digital kayaknya ya Kak. Biar bisa tetap berjalan lancar. Terus juga pentingnya kolaborasi. Berarti kita nggak bisa berdiri sendiri ya kan Kak? Artinya kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain yang memiliki bidang-bidang yang berhubungan. Terus juga nih ada saran dari Kak Edo tadi juga untuk mengikuti kompetisi bisnis untuk mengasah ilmu bisnisnya. Dan terutama memanfaatkan teknologi ya Kak. Nah, itu dia, alhamdulillah.
Terus kemudian saya informasikan lagi untuk informasi tentang sekolah Smart Creativa High School Banjarbaru. Kakak-kakak bisa menghubungi WhatsApp kita di 0813 4800 1733. Juga di akun sosial media kita di Instagram dan Facebook Smart Creativa BJB, atau langsung ke website kita smartcreativa.sch.id/ppbd. Baiklah, mungkin kita akhiri saja acara kita ini, Kak. Sekarang saya serahkan kepada Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasbi ya. Kak Edo juga makasih atas materinya, sangat luar biasa, keren-keren banget. Semoga sukses ya startupnya Ecofish, itu juga mantap sekali. Untuk teman-teman semua yang udah hadir, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita dan bisa hadir untuk acara-acara selanjutnya. Karena silaturahmi itu penting, networking itu penting, benar kata Mas Edo. If you are not networking, you are not working ya. Jadi kita sekarang udah masuk ke ujung acara ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Di antara siang dan doa, semoga pertemuan kita menitik kepastian untuk bergabung di Smart Creativa High School. Akhir kalam, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Kita rela Kak lah kalau ada salah-salah. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Edo.